Kalau bisa setelah sepatu mesin jahitnya melintasi jarum pentolnya dibuka. Nah, supaya tidak nanti terjahit ya kan. Kalau terjahit nanti kena bahaya, kena mata. Oh, bisa mental gitu Iya, ya? bisa. Nah, pemirsa, kita juga harus berhati-hati nih pada saat sepatu jahitnya bertemu dengan jarum pentol. Jarum pentolnya harus dicabut, kalau enggak nanti malah terpental dan mengenai mata. Bagian sudut tadi ya, Bu. Tantangan saat kita menjahit bagian bawah tas ini adalah saat kita bertemu bagian sudutnya, karena itu adalah bagian yang paling keras dan membutuhkan perhatian yang lebih. Ada sisi yang belum terjahit mungkin. Sudah selesai. Jadi seperti ini pemirsa. Bagian bawahnya sudah terjahit dan bagian sudut-sudutnya juga sudah terjahit dengan rapi. Nah, selanjutnya setelah dijahit bagian bawahnya apa lagi, Bu? Selanjutnya kita sekarang membuat lapis bagian dalam tasnya. Oh, lapis bagian dalam tas. Tadi dengan menggunakan kain perca. Oh, pakai kain perca tadi ya. Nah, tadi sudah kita sediakan ya kainnya. Sudah kita sediakan. Ukuran kain percanya itu sama saja dengan ukuran yang tadi, plastiknya. Ukurannya 80 kali 30 cm juga. Kalau sesuai dengan ukuran tasnya juga ya. Sama juga dengan bagian bawahnya 10 kali 30 cm. Oh, gitu. Iya. Nah, sama saja pembuatannya sama tas plastik ini dengan menyatukan sisi bagian kiri dan kanannya. Sisi kiri dan kanan. Nah, ini sudah ada kain yang 30 kali 80 cm. Tidak apa-apa kita menggunakan benang ini, tetap tidak perlu memakai benang, iya, benang jahit biasa. Lebih kuat juga kan. Kita sisakan 1 cm untuk jahitannya bisa setengah. Sekarang kita masuk ke bagian penjahitan bagian dalam tasnya. Kali ini kita menggunakan kain perca sebagai bahannya. Prosesnya sama seperti menjahit tas tadi. Kita menjahit bagian dari ujung yang satu ke ujung yang satunya lagi. Bagian sisinya. Kemudian bagian bawah tasnya juga sama seperti yang tadi. Kita jahitkan, tapi bagian yang bagusnya ada di dalam. Oh, sama seperti Iya, tas tadi sama ya? seperti tas tadi. Kita juga perlu jarum pentol dalam membuat ini. Setelah kita menjahit kain perca untuk lapisan dalam tas ini, langkah selanjutnya apa lagi, Bu? Langkah selanjutnya kita akan memasang kainnya ke dalam lapisan tas. Sebelumnya kita jahit dulu bagian tepi bibir tasnya. Nah, bagian atasnya sebesar setengah sentimeter saja. Oh, setengah senti ya. Jahit dulu ya. Kelilingnya ya.
Sebenarnya proses pembuatan tas ini berapa lama sih, Bu? Ya, kalau kita kerjakan terus-terus gitu, tanpa ada breaknya, 1 jam juga bisa sebenarnya. Oh, 1 jam. Sebentar berarti ya pembuatannya ya. Nah, tadi tepinya sudah dijahit. Mm-mm. Kita balikan dulu sisi tasnya. Tadi kan masih posisinya terbalik. Mm-mm. Nah, kita balikan dulu. Oh, berarti kita balik lagi. Hati-hati, nanti robek. Nah. Nah, ini tadi bagian sisi yang kita jahit kan, bibir keliling tasnya. Nah, posisinya dalam memasukkannya, bagian yang bagusnya ya, yang ada di dalam. Yang bagian yang buruknya di luar. Oh, begitu. Kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Bisa ditunjuk. Oh. Nah, dalam menjahit, menyatukan bagian sisi lapis dengan tasnya, nanti bagian ini plastiknya, Ya, bagian ujungnya. kita masukkan ke dalam sebesar 1 cm. Oh, dilipat. Iya, biar lebih rapi. Kan kalau seperti ini dia kurang rapi. Oh, Nah, gitu. jadi harus dimasukkan ke dalam. Nah, 1 cm cukup mungkin. Lalu kita rekatkan, kita jahit lagi sekeliling bibir tasnya ini. Oh, jahit keliling lagi Iya. ya. Sebelumnya kita tandai dulu ya, ini bagian tepi-tepinya ini, Mm-mm. sudut-sudutnya, menggunakan spidol. Biar tidak lari kan bagian. Oh, gitu. Sudah kita tandai tadi. Kalau bisa kita pentol saja supaya tidak lari. Sekarang kita jahit ya. Kita ukur lagi ya bagian tengahnya. Ukuran dari sisi kiri 5 cm, dari kanan juga 5 cm. Dari kiri 5 cm, kanan 5 cm. Gitu. Kita beri tanda dulu. Ini untuk sisi menjahit talinya ya 5 cm nantinya. Kemudian untuk kancing nanti kan pas di tengah-tengah. Jadi kita ambil tadi kan lingkaran ininya 80. Iya. Karena sudah ditempel bagi 2 kan jadi 40. Nah, panjang ini 40 dibagi 2 Berarti jadi 20. Nah, di sini nanti kita buat kancingnya, kita tandai juga ya. Kita sisakan aja nanti di sini, jangan dijahit dulu untuk tempat kancingnya. Jadi untuk membuat tali, bagian sisi kiri dan kanannya masing-masing dibuat jarak 5 cm. Sedangkan untuk kancing tengahnya kita buat 20 cm jaraknya dari pinggir. Bagian sisinya, plastiknya dimasukkan ke dalam sebanyak 1 cm untuk menjahit lapisnya kan. Nah, menjahit ini dia diusahakan dekat dengan tepi ujung bibir tasnya ya, supaya tidak melebar kan, kalau kelihatan melebar dia.
Setelah selesai dijahit, seperti ini bentuknya. Oh, sudah dijahit seperti ini. Seperti ini pemirsa, bagian dalamnya sudah dijahit dengan kain perca untuk lapisan dalamnya dan dijahit keliling. Nah, sekarang kita akan buat talinya. Membuat tali tas ini kita menggunakan kain perca. Kita gunting kain percanya sepanjang 60 cm. Oh, 60 cm. Sebenarnya tergantung dengan mau kita mau panjang atau pendek. Nah, di sini kita buatlah 60 cm dengan lebar kainnya selebar 6 cm. 6 cm. Iya. Berarti 6 kali 60 ya. Iya. Kalaupun kita buat ini 6 cm, nanti akan kita bagi dua. Nanti hasilnya akan jadi 3 cm lebarnya. Oh, gitu. Nah, caranya sudah kita gunting, kita jahit dulu. Kain ini gunanya untuk menahan di dalam talinya nanti. Kan nanti talinya kita buat pakai plastik juga, biar lebih tahan. Sama seperti tas ini juga ya, dilapis. Nah, setelah dijahit hasilnya seperti ini. Oh, sudah dijahit jadi seperti ini. Ini untuk bagian satu tali ya. Iya. Kemudian kita lapisi lagi nanti dengan plastik yang seperti tadi prosesnya membuat plastik tadi kan kita sambung-sambung sepanjang 60 cm dan lebarnya boleh dilebihkan. Oh, gitu. Nah, nanti akan kita balut kain ini di dalam. Oh, Seperti ini jadinya. Kalau ada pun tepi-tepinya itu boleh dirapikan lagi. Usahakan panjang tasnya sama. Nah, sekarang mau kita tempelkan ke bagian yang sudah kita tandai tadi, 5 cm dari kanan dan 5 cm dari kiri. oh begitu. Nah, bagian ujungnya kita lipatkan ke dalam seperti ini. Keliling ya jahitnya. Lalu bagian sebelahnya lagi. Kita jahit lagi seperti tadi prosesnya, keliling. Kita juga harus memperhatikan bagian penjahitan tali tasnya ini. Jangan sampai bagian lapisan dalamnya juga ikut terjahit. Nah, sebelum kita ukur dulu ya ininya, jangan sampai ada yang panjang pendek. Oh gitu, harus sama ya. Kadang kan jahitan kita nggak pas. Nah, kan ini lebih, jadi kita harus masukkan ke dalam. Dilipat lagi. Bagian talinya sudah jadi. Sudah dipasang bagian talinya. Sudah dijahit keliling. Dan sekarang kita akan membuat kancingnya. Dalam tas kita ini kita buat kancing yang menggunakan kain ya, perakatnya. Ini sepanjang mungkin 10 cm. 10 cm. Iya, 10 cm kita jahit seperti tadi. Keliling juga ya kita jahit, berbentuk seperti inilah dia nanti.
Oke, selanjutnya akan dipasang di Di bagian tengah yang kita tandai tadi. bagian tengah ya. Ini namanya kancing sengkelik. Oh, kancing sengkelit. Untuk membuat kancingnya, kita bisa menggunakan kancing model lain nggak, Bu? Bisa. Kadang ada tas yang kancingnya berbentuk sleting, kadang ada yang dengan tali. Ini pengkait sengkelik kancingnya. Lalu nanti di bagian depannya kita bubui kancing ini dengan dijahit dengan jarum jahit ya tentunya. Jahit seperti biasa ya? Dengan menggunakan jarum tangan, dengan benar. Kita jahit kancingnya ke bagian luarnya ya. Iya. Tapi kita ukur dulu muat nggak lubang yang ini. Jangan nanti terlalu ke bawah. Oh gitu. Iya, mungkin di sebelah atas ya. Nah, di sini bagian atas. Nah, pemirsa, untuk membuat bagian kancingnya, kali ini kita akan menggunakan jenis kancing sengkelit. Nah, sudah jadi. Oh, sudah jadi. Lucu juga ya, warna-warni. Masih banyak model-model yang lain. Oh ya, boleh saya lihat, Bu? Mari kita lihat. Nah, ini sama dengan sama model yang ya. kita buat tadi. Cuma beda warna. Nah, kalau yang ini ada yang lebih kecil. Itu tas untuk netbook. Oh, untuk netbook. Tapi bisa dibikin sesuai ukuran ya, misalnya laptop saya lebih besar gitu. Ya, boleh. Ini bentuk map atau tempat portofolio bisa. Ternyata banyak macam ya, banyak ukuran juga. Kalau yang ini? Itu bisa tempat kosmetik, tempat pensil. Nah, pemirsa, kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan tas dari sampah plastik ini. Ternyata cukup mudah ya, hanya membutuhkan keterampilan, ketelitian dalam menjahit, dan tentu saja kreativitas dalam memodifikasi warna. Dan seperti kata Ibu Helen, selain menjaga lingkungan hidup, kegiatan ini juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga. Usai sudah perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Terima kasih Ibu Helen untuk waktu dan pengetahuannya.